Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak sekalian? Semoga Allah tetap melindungi kita semua dan menjaga semua aktivitas kita dalam keberkahan. Topik kita pada pagi hari ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentunya di kelas 1 dan kelas 2 kamu sudah dikenalkan oleh Bapak dan Ibu guru tentang Garuda, Pancasila, lambang-lambang sila 1 sampai ke 5. Nah, hari ini kita coba melihat apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Jadi Pancasila itu bagi bangsa kita merupakan sebuah pandangan hidup. Pancasila ini terdiri dari 5 sila. Masing-masingnya mengandung nilai-nilai yang luhur. Sebagaimana nilai-nilai luhur ini pun tercantum dalam kitab suci kita Al-Quran. Berikut ini nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama dan sila kedua. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama adalah nilai ketuhanan. Apa saja? Pertama adalah percaya dan takwa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi, bagi bangsa kita, karena memiliki nilai-nilai ketuhanan, maka siapapun yang tidak berketuhanan, maka tidak boleh tinggal di Indonesia. Yang kedua, saling menghormati, yaitu saling menjaga dan menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Bila mana kita melihat ada orang sedang beribadah, maka kita dilarang mengganggunya. Kita hormati, kita hargai perbedaan yang ada. Yang ketiga, menjaga dan merawat tanaman, tumbuhan, ataupun hewan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, berkasih sayang kepada makhluk ciptaan Allah. Yang terakhir adalah tidak memaksakan. Kita tak boleh memaksakan orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Begitu juga sebaliknya. Jadi, silakan berikan kebebasan seluas-luasnya bagi para pemeluk agamanya dan kepercayaannya untuk beribadah. Nah, ini adalah contoh gambar tentang bagaimana pengamalan sila pertama di lingkungan sekolah. Jadi kalau anak-anak sekolah di SD biasanya heterogen tuh. Tidak semuanya muslim. Jadi ada yang non-muslim. Maka hal-hal demikian pasti akan bersinggungan. Hal-hal demikian pasti akan dijumpai. Ya, sebentar ya teman-teman, aku mau izin sholat dulu. Ya, boleh jadi ini terjadi ketika waktu-waktu duha, di mana semuanya sama-sama istirahat. Atau waktu-waktu sholat zuhur, di mana saatnya jam makan siang. Maka biasanya seorang muslim akan mendahulukan untuk sholat dulu. Yang kedua adalah penerapan sila kemanusiaan, yaitu nilai kemanusiaan, yaitu sila kedua. Ya, jadi tampak pada gambar seorang teman yang merindukan, ya kan, temannya yang sakit sudah lama tidak pernah kelihatan di kelas, akhirnya bersama-sama mengunjungi temannya yang sedang sakit. Apa saja nilai-nilai kemanusiaan itu? Satu, mengakui persamaan derajat, hak, kewajiban di antara sesama manusia. Jadi hak dan kewajibannya sama, maka dengan demikian kita pun semuanya harus mendapatkan perlakuan yang sama. Ya, kalau semuanya piket, kita ikut piket. Semua mendapatkan pelajaran yang benar, semua mendapatkan nilai yang optimal, ya kan? Maka semua pun sama di kelas misalnya. Saling mencintai antara sesama manusia, saling mengasihi, tidak saling membenci. Ketiga, kembangkan sikap tenggang rasa, berlapang dada, ikhlas, ya. 4, mengakui adanya masyarakat yang majemuk. Majemuk itu berbeda-beda, entah beda sukunya, entah beda kulitnya, agamanya, ya. Nah, kita hargai perbedaan itu. Yang terakhir, bantulah orang lain atas dasar kasih sayang dan bersikap adil tanpa melihat perbedaan yang ada.
Jadi dia mau orang secara fisik normal ataupun secara fisik tidak normal, itu juga kita harus bantu. Berikan kasih sayang yang sama. Sikap ketiga ini sikap persatuan Indonesia, yaitu bangsa kita yang terdiri dari ribuan pulau ini dan dihuni oleh berbagai macam suku, boleh jadi inilah yang membeda-bedakan kita dan bisa ada potensi perpecahan jika kita tidak memiliki nilai persatuan. Makanya persatuan ini adalah ketika kita mencintai tanah air ini, sikap patriotismenya muncul, maka siapapun saudara-saudara kita di belahan bumi Indonesia ini itu adalah sama, satu ya. Jangan saling berpecah belah. Penerapannya gimana? Ya, tempatkan persatuan, kesatuan dan kepentingan bangsa dan negara serta keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi jangan memaksakan egonya, kemauan sendiri gitu ya. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air, cinta produk dalam negeri, cinta produk lokal, produk Indonesia. Itu bagian dari nilai persatuan. 4, bangga sebagai bangsa Indonesia. Dan kelima, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, agama, sehingga persatuan dapat terwujud. Nah, ini sila keempat. Apa? Sila keempat? Ya, bunyinya gimana Zaidan? Ya, musyawarah merupakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila keempat Pancasila. Bunyi sila keempat mengandung nilai kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa artinya? Bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. 1. 2. Rakyat berhak memilih perwakilan mereka. 3. Rakyat memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam melakukan musyawarah untuk mufakat. Sebelah kanan ada gambar-gambar mana yang bukan dan mana yang merupakan sila keempat. Ya. Ya, dalam Al-Qur'an pun tergambarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatan minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddi min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Pak Indra, matanya agak kurang jelas nih lampunya. Artinya apa? Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Tuh, bermusyawarah, berlemah lembut. Kalau sudah dapat hasil musyawarah, tuh katanya, faida azamta fatawakal Allah. Jika kau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi menerima hasil musyawarah dengan lapang dada, menjauhkan keinginan pribadi. Jadi kita harus terima keputusan musyawarah walaupun bertentangan dengan kemauan diri sendiri. Ya deh, nggak apa-apa deh, gitu. Yang penting untuk kepentingan bareng-bareng. Ya. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak, tidak boleh egois. Ya, utamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan menerima serta menjalankan hasil musyawarah dengan lapang dada, dengan ikhlas dan siap. Ya, sami'na wa ta'na. Dan ini ada di Al-Imran ayat 159. Penerapannya gimana, Pak? Nilai-nilai kerakyatan. 1.
utamakan kepentingan bersama, tak memaksakan kehendak orang lain terhadap orang lain, utamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Anggota musyawarah menerima hasil keputusan dengan baik, dan setiap anggota musyawarah berhak menyatakan pendapat sesuai hati nuraninya. Sila kelima. Ini tampak pada gambar sedang membersihkan sampah, sedang kerja bakti. Ya. Penerapannya itu saling bantu, gotong royong, bersikap adil dengan siapa saja, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Ya, fokus kita pada sila ke-1, 2, dan 4. Tapi untuk sila ketiga dan kelima sebagai wawasan umum saja. Baik, ini alhamdulillahirrabbilalamin sudah selesai. Dan silakan dibuka halaman 20 dan 21 serta halaman 68, 69 latihannya. Kamu bisa foto hasil kerja kalian di buku paket dan dikirimkan melalui Google Classroom. Itu saja dari Pak Indra. Kurang lebihnya mohon maaf. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.